Harus difokuskan dalam kehidupan itu adalah kita fokus pada kebaikan, bukan kebenaran. Kalau kebenaran berarti ada yang disalahkan. Kalau kita fokus kehidupan kita pada kebaikan, berarti kita itu menyamakan unsur kita dengan uang. Karena baik adalah unsurnya tanah. Orang yang gagal jelas mereka adalah ahli ngeluh, Mas. Ahli ngeluh, dan dia tidak mengerti manajemen brand, dia tidak mengerti manajemen fisika kuantum dan lain-lain. Tapi kalau yang orang sukses, walaupun mereka nggak ngerti, wis kadung dia paham kebaikan. Nah, ini yang saya selalu garis bawahi kepada teman-teman. Yang harus difokuskan dalam kehidupan itu adalah kita fokus pada kebaikan, bukan kebenaran. Kalau kebenaran berarti ada yang disalahkan. Kalau kita fokus kehidupan kita pada kebaikan, berarti kita itu menyamakan unsur kita dengan uang. Karena baik adalah unsurnya tanah, sedangkan uang adalah unsurnya tanah. Itu seperti itu. Jadi perbedaannya adalah pada kebaikan. Mereka gagal, dia sudah tinggi gitu kan. Akhirnya dia jatuh, ya karena dia ada nggak baiknya. Kalau dia masih tetap mengugemi kebaikannya, fokus hanya pada kebaikan, seperti apa yang disampaikan oleh Krishna, kita harus selalu cinta kasih dan kebaikan. Kalau kita terus mengejar kebenaran, berarti ada yang disalahkan, Mas. Semua Sang Maha Pencipta ini menciptakan semua di semesta ini hanya untuk belajar kok, Mas, bukan dina. Kotoran aja itu baik kok, Mas. Buktinya apa? Dia makanannya engkes-engkes, atau apa engkes-engkes bahasanya ya? Oh, kok enak engkes-engkes barang. Apa ya? Makanannya, pokoknya itulah engkes-engkes. Dan dia juga bermanfaat, bisa dibuat pupuk. Kalau kita menghina itu, apa namanya? Oh, nggak bener, itu jelek itu. Berarti kan kita sudah menganggap bahwa Tuhan itu kan jelek. Oh, itu juga mahakarya Tuhan kok. Jadi kita harus fokus pada kebaikan. Bedanya di situ, Mas. Kita bedanya hanya kepada kebaikan. Toh kita pun secara syariat itu adalah DNA-nya, jati diri kita itu adalah kebaikan. Kenapa? Karena kita dari surga. Surga itu adalah tempat suci, tempat baik-baik. Nah, makanya yang harus dicari adalah kebaikan. Udah itu aja sebenarnya. Sehingga kita sudah tidak perlu ya, Mas ya. Kita merasakan semuanya adalah wajahnya Tuhan. Iya. Gitu. Kita akhirnya apa? Kita akhirnya damai. Itulah rahmatal lil alamin. Jadi hakikatnya di situ. Ya, kalau masih ngomongkan seperti itu ya belum ada kerukunan, Mas. Karena masih kuat ngomong, Mas. Saya? Iya, masih ya. Saya itu bakul ngomong, Mas. Oh, gitu. Mas, acara tanggal 26 nanti ada training RK di Surabaya. Itu kira-kira pola apa saja sih yang mau ditransformasikan ke teman-teman pada saat relax confident nanti di sana itu. Terus yang kedua, sebenarnya kalau misalnya teman-teman itu yang mau datang ke Mas Yunus melalui privat itu, yang ditawarkan itu apa saja sih, supaya teman-teman tuh tahu, oh ini untuk mentor ini, oh ini untuk yang konsultasi keuangan, untuk segala macamnya barangkali di supaya kalau sudah lihat begini kan enak, takon terus gitu Mas. Capek ya? Iya lah. Nersulon ya. Sulon. Ya, untuk pelatihan yang tanggal 26 itu lebih kepada nanti itu adalah stepnya ada 3, Mas. Itu pertama adalah penurunan gelombang otak tadi dengan menggunakan frekuensi musik yang besar, ya kan. Setelah itu, setelah mereka sudah merasakan dalam gelombang alfa, ya, dalam gelombang alfa baru nanti kita lepaskan hormon kortisol dan norepinefrinnya. Kalau di para teman-teman trainer lebih dikenal emotional block, memory block, dan mental block. Setelah itu dikeluarkan, baru nanti masuk ke step itu adalah reprogramming alam bawah sadar. Jadi seperti layaknya komputer lah, Mas. Ketika komputer ini ngeblank karena virus, otomatis kan harus untuk mengetahui ini virusnya harus diinstal, ya kan? Nah, install tadi itu adalah penurunan gelombang otak. Setelah virusnya ini tadi kelihatan muncul, langsung kita delete. Nah, itulah nanti pernafasan, pelepasan emotional block, memory block, dan mental block. Ini yang banyak
maaf ya, di konten-konten YouTube yang menjelaskan loa itu selalu ngomongin mental block, tapi tidak pernah diajarkan piye to carane ngetok nih mental block itu. Itu kan hormon Mas, 2 hormon itu yang berada di gland pineal itu. Dan ketika sudah di-delete, virusnya sudah di-delete atau mental blocknya sudah dilepaskan, itu nanti baru dikasih file baru sesuai dengan keinginan masing-masing. Karena nanti ada di apa namanya, otak dasar atau alam bawah sadar sini, karena sudah terkadung dari kecil isinya itu kata-kata mungkin ada yang traumatik, mood disorder, kata-kata negatif, kan harus dilepaskan semua Mas. Itu nanti ada kata kunci Mas, ada kata kunci untuk membuka itu, untuk mendorong file-file baru keinginannya teman-teman. Misalkan mereka sedang terpuruk, berarti butuh perbaikan finansial, dia harus didorong ke alam bawah sadar itu sampai dalam supaya terproyeksi ke keluar terjadi. Ya seperti itu. Kalau yang privat, waduh ini lebih asik Luas lagi ya? Mas, lebih luas lagi. Mau minta apa monggo. Ada PLR juga, past life regression. Jadi kita melancong ke masa lalu. Melancong ke masa lalu nggak asik-asikan loh Mas. Melancong ke masa lalu itu adalah kita untuk healing. Healing apa? Sebelum, maaf, saya adalah orang percaya tentang reinkarnasi Mas. Ketika kita melancong ke masa lalu sebelum jadi saya yang saat ini, seperti pengalaman saya ketika saya PLR, itu ternyata saya itu pernah perang Mas, satu desa itu saya perang, saya pemimpinnya dan saya mati di situ. Dan saya ketika saya melihat gambar kayak layar lebar film itu, ternyata yang mati itu ternyata saya Mas. Ketika saya ini masuk ke dalam itu, kita harus memaafkan keadaan itu. Kalau nggak dimaafkan, itu akan membawa dampak ke kehidupan yang saat ini. Itulah gunanya PLR Mas. Sama yang seperti tadi dapat mobil Kalia warna merah tadi, itu dia mengeluh kakinya sakit Mas. Sini, mengeluh kakinya sakit itu dia sudah datang ke dokter, sudah datang rongsen, sudah datang wis bla bla bla, nggak ada penyakitnya. Bahkan datang ke paranormal dikira disantet tonggo nih, santet dulu nih, padahal itu enggak. Setelah saya PLR Mas, ketemu masalahnya. Ketika kehidupan masa lalu dia dikejar tentara, ditombak kakinya Mas. Setelah dimaafkan keadaan itu, berarti kan diikhlaskan toh Mas, sembuh sampai sekarang. Ada lagi orang Semarang namanya Buning, sininya sakit. Setelah dia PLR, dia sudah kemana-mana, tetap aja rasanya sakit setiap malam ya. Sini ternyata setelah PR ketemu, ternyata ketika dia berlayar dia dibacok oleh orang sini. Ketika dimaafkan keadaan itu, akhirnya dia sembuh. Jadi past life regression itu jangan dibuat untuk ngingok masa lalu, ndeloki wong-wong, jangan. Masa PLR apa namanya, past life regression itu untuk healing sebenarnya kalau di RK. Tapi seberapa sulit atau seberapa mudah orang bisa PLR? Biasanya paling lama itu untuk PLR itu bisa sampai 3-4 kali baru bisa Mas. Oh, gitu. Karena kan kita menembus ya, nggak langsung Saya bisa, itu nggak bisa. Step pertama juga saya pengen PLR ini Mas, harus Itu seperti itu. supaya mengetahui siapa kita di kehidupan masa lalu itu. Dan tidak hanya saya Mas, ratusan ribu orang akan menginginkan hal yang sama ya Mas ya. Jadi kan kebanyakan trans itu kan atau PLR itu dibuat gitu-gitu aja. Kita healing Mas, karena kita itu pernah hidup berkali-kali Mas, dan kita itu makanya hidup lagi di dunia, hidup lagi di dunia. Betul. Supaya kita bisa sumailah turjaun, kembali kepadanya, ya kita harus mengikhlaskan perjalanan kehidupan kita. Makanya seperti orang kecelakaan seperti itu, matinya kan nggak ikhlas Mas. Disitulah nanti yang harus dia ketika hidup lagi dia harus PLR, memaafkan kejadian tadi supaya untuk mengurangi apa namanya, dia bisa kembali kepada sumailah turjaun, karena ikhlas Mas. Makanya namanya relax, ikhlas. Itu seperti itu. Yang hidup lagi itu berarti roh dalam diri kita ini. Iya, itu kesadarannya udah beda ya Mas? Kesadarannya udah beda Mas, beda. Tapi kalau ilmunya juga tetap sama sebenarnya. Sama ya? Sama. Makanya kan kalau sifat dan karakternya bagaimana Mas? Sifat karakternya itu nanti mengikuti lingkungan Mas. Mengikuti lingkungan. Kalau dia dilahirkan di lingkungan yang keras, ya dia sifat karakternya keras. Tapi kalau dia mau tiakat dan riyadhah untuk menemukan dirinya, ya nanti akan ketemu kembali lagi. Tapi saya termasuk orang yang punya keyakinan begini, tidak tahu ya entah salah atau benar.
bahwa ketika kemudian kita melakukan sesuatu yang lebih ketika di kehidupan kali ini begitu Mas, nanti di kehidupan selanjutnya karena kita memikirkan orang lain terus, misalnya akan hidup dalam posisi yang lebih baik begitu, ya apa enggak kira-kira Mas? Benar, sangat benar sekali, sangat benar. Ketika orang mau memperbaiki kehidupannya sekarang, itu nanti ketika kehidupan yang lalu itu kalau memang dia sudah tidak punya bawaan, sudah tidak punya dosa, ya kembali ke Wa ilaihi turja'un. tapi kalau masih ada walaupun sedikit aja ya kembali ke lahir lagi, tapi dengan ditempatkan di tempat yang layak, mungkin hanya orang kaya dan lain-lain, itu seperti itu. Tapi kalau kehidupan sekarang ini dia jahat, senengane ngerasani tonggone dan lain-lain, ya dia lahir bisa jadi sapi, bisa jadi hewan dan lain-lain, Mas. Itu seperti itu. Nah, kalau melihat apa yang disampaikan Mas Yunus tadi, berarti kan ada efek dari apa yang kita kerjakan di dunia, Iya. di kehidupan selanjutnya. Sebenarnya bisa jadi surga neraka itu ya di dunia ini, Mas. Ini perlu dijelaskan, Mas. Loh, Oh, nanti kalau dilihat orang syariat saya dipentungin dasku loh, Mas. Iya, apalagi saya ngajar di pondok loh, Mas. Apalagi saya punya metode pembelajaran Al-Qur'an tartil loh. Iya. Janganlah, Itu bahasa jangan. keyakinan ya, Mas, Iya, ya. kita sudah membahas yang dalam lah. Mas. Contoh berpikir positif yang benar itu bagaimana sih, Mas? Contoh-contohnya supaya mudah dipahami teman-teman. Ya nggak usah berpikir yang jelek. Selesai kan? Ya nggak usah, saya miskin, saya susah, aduh gak ada duit nih, aduh nggak punya uang nih, aduh waktunya bayar cicilan nih dan lain-lain. Udah usah, udah gampang. Kalau nggak kepingin mati ya jangan makan pancing. Makanya ikan itu bisa mati karena dia makan umpan yang dipancing. Oh, dunia itu kan tempatnya pancingan-pancingan toh, Mas. Kalau kita kepancing sing jelek ya wis kita mati di situ. Nggak usah ada tips lah. Tipsnya ya kalau nggak kepengen mati ya jangan usah mati kan gitu kan. Kalau kepengen sukses ya lakono sukses. Kepengen sukses ya males-malesan ya nggak mungkin sukses, Mas. Ya segitu-gitu aja lah, Mas, mudah, nggak usah ribet-ribet. Nanti kalau terjebak pada konseptual teori kayak orang Mojokerto kemarin itu, jenengan kalau pengen connect sama Allah, jenengan nih kan menjelaskan ke saya, Mas, ada alam Jabarut, itulah. Jenengan akhirnya nggak tahu, Mas, jenengan terjebak pada konseptual. Yo wes ayo berangkat ae kesuwen kok makna ono dhewe, jeneng ono dhewe kan gitu kan. Mbok wis alah tiba ngene. Iya ketemu.